Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi bahas saham di sektor farmasi, sektor yang saat ini mendapatkan banyak sentimen positif. Kemudian perusahaan ini juga menurut saya perusahaan yang wonderful atau wonderful company kata Warren Buffett Bahkan termasuk perusahaan yang tipe fast grower kata Peter Lynch. Jadi menurut saya ini perusahaan yang sempurna deh pokoknya. Nah, apa itu sahamnya? Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita membahasnya, saya ingin sampaikan lagi disclaimer yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi tidak ada rekomendasi beli, tidak ada rekomendasi jual. Dan saya juga tidak bertanggung jawab atas segala keputusan yang Anda ambil dari video ini maupun video yang lainnya di channel ini. Kemudian yang kedua, metode analisa yang saya gunakan adalah menggunakan kaidah value investing. Nah, value investing ini tujuannya untuk investing jadi bukan untuk trading. Jadi perlu teman-teman pisahkan antara investing dengan trading karena ini adalah dua hal yang berbeda. Bicara mengenai investing, maka kita bicara mengenai time horizon panjang. Artinya kira-kira untuk 1 tahun ke depan Jadi bukan untuk bulan ini, bukan untuk minggu ini, apalagi harian. Dan metode ini sebenarnya sangat cocok buat teman-teman yang tidak mau ataupun tidak punya waktu untuk memantau kejadian market setiap hari. Oke, sebelum kita membahas sahamnya, saya ingin sampaikan lagi bahwa kita memiliki e-book 35 watchlist stock watchlist saham yang undervalue. Jadi kita sudah merangkum kira-kira 35 saham yang menurut kami masih undervalue dan ini cocok untuk investasi jangka menengah sampai jangka panjang. Silahkan teman-teman bisa berlangganan di website kami di www.theinvestor.id. Yang teman-teman dapatkan nanti di sini e-booknya akan kita update selalu setiap bulan. Ada supporting grupnya juga. Jadi teman-teman bisa berdiskusi dengan saya di grup yang kami sediakan. Nah, apa itu sahamnya? Sahamnya adalah saham dengan kode emiten PRDA atau perusahaan Prodia Ini adalah sebuah perusahaan laboratorium klinik dengan tagline-nya untuk diagnosa lebih baik. Sebelum kita bahas mengenai kinerjanya, kita lihat dulu nih shareholder dari perusahaan Prodia ini Jadi perusahaan ini dimiliki 57% oleh PT Prodia Utama di mana ini adalah induk utamanya pemilik lama. Kemudian 18% dimiliki oleh Biomajesty Pte Ltd Nah, teman-teman kalau menemukan perusahaan dengan di belakangnya ada huruf ini Pte Ltd ini ini berarti perusahaan dari luar negeri. Artinya ini adalah perusahaan investasi luar negeri, private equity dari luar negeri. Jadi bandar besar dari luar negeri pun senang dengan saham ini Kemudian untuk publiknya ada 25% kepemilikan publik. Ini juga menurut saya komposisi yang bagus di mana publik tidak memiliki kepemilikan mayoritas artinya perusahaan memiliki visi yang jelas gitu. Oke. Sekarang kita bicara mengenai market share industri ini Kita bicara mengenai market share di Indonesia di tahun 2019 Yang warna kuning ini adalah market share Prodia. Jadi sebanyak 39,2% itu dikuasai oleh Prodia market share-nya terbesar adalah Prodia. Kemudian yang warna abu-abu gelap ini yang sebesar 33,9% ini dari 5 perusahaan kompetitor yaitu antara lain Kimia Farma, Pramita, Parahita, Biomedica dan juga Cito Jadi 5 perusahaan ini kalau digabung market share-nya 33,9%. Jadi lebih kecil dari market share Prodia. Kemudian 26,9%-nya ini adalah perusahaan lain perusahaan lain di luar Prodia dan juga 5 perusahaan ini. Artinya apa? Artinya Prodia di bidangnya adalah market leader-nya. Jadi ini market leader di bidangnya kira-kira seperti itu. Di masa pandemi seperti sekarang ini Prodia juga melakukan develop atau melakukan melakukan penyesuaian, melakukan inovasi di antaranya mendevelop tes-tes dari COVID-19, di antaranya ada PCR, antibody, antigen, testing dan sebagainya. Kemudian juga perusahaan menjalin kerjasama dengan rumah sakit di mana ketika si rumah sakit menyarankan pasiennya untuk cek lab mereka menggunakan jasa dari Prodia ini Jadi kerjasama dengan rumah sakitnya juga kenceng gitu.
Sekarang kita masuk di laporan keuangannya ya. Di laporan keuangan terbaru tanggal 31 Maret 2021 ya, triwulan 1 tahun ini, kinerjanya sangat bagus ya, di mana pendapatannya naik 60% teman-teman ya. Ini lompatan pendapatan yang menurut saya luar biasa. Pendapatan naik 60% dan laba bersihnya naik 356% ya. Ini makanya di awal tadi saya sebut ini adalah salah satu perusahaan fast grower, di mana lompatan kinerjanya sangat signifikan. Kemudian kita lihat nih pendapatannya ya, rincian dari pendapatan di notes nomor 27 ini. Kalau kita lihat kenaikannya memang kenaikan yang sehat ya, di mana laboratoriumnya naik signifikan ya, hampir 100%, non laboratoriumnya juga naik, kliniknya juga naik ya. Kemudian kalau kita lihat per pelanggan ya, pelanggan individunya naik juga hampir 100%. Artinya apa? Artinya banyak masyarakat yang sadar dan dia ingin cek lab dengan sendirinya, dan yang dituju adalah Prodia. Referensi dari dokter inilah yang saya katakan tadi ya, banyak kerjasama dengan rumah sakit ya. Artinya ya referensi dari dokter ini pun juga menyumbangkan angka yang tidak sedikit juga ya. Ini cukup banyak juga ya. Kenaikannya juga hampir 200% dibandingkan triwulan 1 2020 kemarin. Kemudian ada referensi dari pihak ketiga dan juga klien korporasi pun juga ada ya. Jadi ini perusahaannya sangat bagus ya. Dan juga tidak ada satu customer yang melebihi 10% dari total penjualannya. Artinya tidak tergantung pada customer tertentu. Oke. Sekarang kita lihat historis pendapatan maupun laba bersihnya. Pendapatan di Prodia ini sejak tahun 2015 selalu mengalami kenaikan ya. Ini artinya ya growth-nya bagus ya, perusahaan selalu bertumbuh. Tetapi khusus tahun 2021 ini pertumbuhannya signifikan. Ya, jadi di kuartal 1 tadi ya menyampaikan ya kenaikan pendapatannya sekitar 60%. Ini saya cuman menggunakan proyeksi yang konservatif saja, di mana kenaikannya hanya 25% ya. Jadi tetap bagus ya, naik 25% pun tetap bagus. Jadi seharusnya potensinya bisa naik lebih tinggi lagi dari sebesar 2,3 triliun ini. Kemudian yang menarik juga dari laba bersihnya. Laba bersihnya juga sebenarnya secara tahunan ini sudah tumbuh. Tetapi di tahun 2021 ada lompatan. Nah ini yang menarik ya, lompatan kinerja ini yang membuat biasanya harga sahamnya dalam waktu kurang lebih 1 tahun ini juga akan melompat gitu. Dimana kalau kita lihat di kuartal 1 tadi ya, laporan keuangan kuartal 1 naik 356%. Dan ini saya asumsikan hanya naik 100% saja ya. Jadi saya tetap memproyeksinya dengan konservatif gitu. Artinya ya tidak terlalu muluk-muluk, tapi ada optimis bisa naik lebih tinggi lagi. Dan ini naik 100% ya juga bagus banget gitu sampai akhir tahun nanti. Oke. Kemudian kita lihat secara neraca ya. Aset dari perusahaan ini juga bagus, di mana 50% aset perusahaan itu berupa kas. Ya, jadi bayangkan teman-teman ya, suatu perusahaan asetnya setengahnya berupa kas. Jadi kasnya berlimpah, artinya perusahaan tidak akan kesulitan secara likuiditasnya. Bahkan perusahaan bisa ekspansi dengan tenang tanpa harus berhutang. Itu menariknya kalau perusahaan memiliki cash yang besar. Ya, dan di sisi hutangnya pun, hutangnya juga bagus, di mana hutangnya sampai saat ini hampir nol ya. Untuk rasio DER-nya juga sudah hampir nol, hanya 0,5-0,4%. Jadi hutangnya menurun, dilanjutkan penurunannya sampai tahun 2021 ini ya. DER-nya pun juga menurun dari 59% tahun 2015, sekarang sudah 0,5%, 0,4%. Jadi sangat bagus sekali. Selanjutnya di masalah dividen ya, ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita bahas khusus untuk Prodia ini. Dividennya setiap tahun juga naik teman-teman ya, ini juga sangat menarik ya. Dimana ketika dividen setiap tahun naik, artinya kalau kita punya saham ini dan kita gunakan untuk investasi jangka panjang, dari hasil dividennya pun di masa depan nanti, kalau perusahaan kinerjanya terus konsisten seperti ini, itu sangat bagus gitu ya. Bahkan dividen yieldnya itu bisa melebihi daripada bunga deposito maupun yield obligasi. Ya di sini kalau kita lihat rasio dividen payout-nya itu juga besar ya, di kisaran 40-50%. Tahun 2020, sorry ini tahunnya salah ya. Tahunnya ini harusnya ini tahun 2021, sorry. Ini typo ini ya. Tahun 2021 dividen payout rasionya 60%, artinya dari
laba yang dihasilkan tahun kemarin 60%-nya dibagikan dalam bentuk dividen. Ya, ini menarik sekali karena ya mengingat kasnya juga besar ya. Ketika perusahaan memiliki kas yang besar ya salah satunya dia bisa membagikan dividen dalam jumlah yang besar pula. Nah, sekarang bagaimana dengan harga sahamnya itu sendiri? Nah, sebenarnya Prodia sendiri baru IPO akhir tahun 2016 kemarin ya. Dan wajar sih ya, biasanya ketika IPO itu biasanya harganya langsung naik tinggi. Dan biasanya naiknya ketinggian ya dibandingkan dengan fundamental aslinya. Makanya saya sekarang ya sejak tahun 2015 nggak pernah ikut IPO lagi ya. Jadi saya ikut IPO terakhir tahun 2015 dulu itu ya. Jadi saya pun nggak tahu sekarang IPO itu prosesnya gimana. Sekarang ada IPO lagi itu saya juga nggak tahu itu. Kita balik lagi di sini ya. Harga saham dari Prodia ya sejak IPO ya mengalami penurunan ya karena memang IPO-nya ketinggian kemudian turun, sempat naik di tahun 2019 kemudian karena tahun 2020 ya terjadi krisis akhirnya juga harga sahamnya mau nggak mau turun ya. Dan sekarang sudah berangsur-angsur mulai naik kembali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah harga saham pada penutupan hari Jumat kemarin tanggal 2 Juli 2021 ya. Jadi hari Jumat kemarin di mana harga saham PRDA ditutup di harga 4.600. Nah, kalau kita bicara mengenai rebound ya sebenarnya harga 4.600 ini ya harga tertinggi tahun 2019 kemarin ya. Tetapi yang menarik ya, saat ini kinerjanya sudah 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019 kemarin. Ya, jadi kita kalau melihat kinerjanya yang naik signifikan, maka saya sendiri optimis harga sahamnya akan menyentuh ATH-nya lagi gitu. Dan karena kinerjanya melompat tahun ini, saya optimis ya. Saya masih optimis harga sahamnya ini bisa naik 100% dalam jangka waktu tidak sampai 2 tahun ya, sekitar ya 1 tahunan lah. Karena biasanya ketika ada lompatan kinerja, kemudian ada sentimen positif masuk, nah itu membuat harga sahamnya itu akan terus rally. Sekarang sentimennya sudah ada nih, yaitu industri kesehatan, di mana corona sedang merajalela, maka industri kesehatan inilah yang akan menjadi booming gitu. Nah sekarang tinggal kinerjanya ini nih. Bagaimana atau harapannya ketika Prodia bisa mempertahankan kinerja yang signifikan sampai akhir tahun 2021 ini atau bisa dilanjut di tahun 2022 besok, maka kenaikan 100% dari harga sekarang itu masih bisa tercapai. Oke, ini adalah kesimpulannya ya. Yang pertama, kinerja perusahaan sempurna ya, hutangnya hampir nol, pertumbuhan pendapatan yang signifikan, kenaikan laba bersih yang signifikan, 50% asetnya berupa kas dengan dividen payout ratio 50%. Ya, jadi inilah yang menurut saya dikatakan Warren Buffett adalah wonderful company ya, atau yang dikatakan Peter Lynch-nya adalah fast grower seperti itu ya, karena memang benar-benar sempurna dan kinerjanya lompatannya signifikan gitu. Yang kedua, valuasi saat ini memang premium ya, karena ya perusahaannya sempurna gitu. Jadi kalau kita melihat perusahaan yang sempurna kinerjanya, maka kita nggak bisa berharap harga sahamnya itu masih murah gitu, masih di bawah 1 kalinya. Itu kayaknya sih nggak mungkin gitu ya. Harga 4.600 menunjukkan PBV 2,2 kali. Ya memang premium ya, karena sekali lagi ya sempurna gitu. Tetapi dengan kenaikan laba bersih yang signifikan, maka potensi ROE sampai tahun 2021 ini antara 25-30%. Di mana kalau ROE 25-30%, PBV 2 kali ya menurut saya ini masih kategori wajar gitu. Wajar cenderung undervalue. Jadi ya 4.600 menurut saya masih harga yang layak ya, harga yang masih masuk akal. Oke, mungkin itu sekilas review dari saham PRDA ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.